Memiliki waktu adalah kesempatan yang baik. Karena ketika kita masih punya waktu, berarti kita masih punya, yaitu kebajikan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di dalam program Smart Education. Tentu di kesempatan yang baik ini, meskipun masih di masa pandemi, kita punya kesempatan yang baik. Karena dikatakan bahwasannya memiliki waktu adalah kesempatan yang baik. Karena ketika kita masih punya waktu, berarti kita masih punya, yaitu kebajikan. Tentu di kesempatan yang baik saat ini, penting sekali, terkhusus para umat Buddha, untuk tetap menjaga keyakinan, meskipun di dalam masa pandemi. Perlu Bapak dan Ibu, saudara-saudari ketahui, keyakinan yang kita miliki ini bisa diibaratkan seperti tanaman. Tanaman jika tidak dirawat, tidak dijaga, maka tanaman itu bisa menjadi layu. Begitu pula seperti halnya tanaman, jika tidak dirawat dan dijaga, bisa pula dimakan oleh hama. Seperti itulah perumpamaannya, kita punya keyakinan. Meskipun saat ini kita berada di dalam masa keterbatasan, kita juga masih was-was karena di dalam masa pandemi. Tetapi jangan sampai kita lupa merawat kita punya keyakinan. Sebabnya apa? Jika keyakinan yang kita miliki ini tidak kita rawat, maka keyakinan yang kita miliki bisa bergeser, bisa terganti dengan keyakinan yang lain. Kita tidak lagi ingat pada kebaikan. Kita tidak lagi ingat pada pengembangan batin. Mengapa? Karena kita melalaikan, melupakan pentingnya merawat keyakinan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak lain adalah senantiasa memperkokoh keyakinannya, seperti tetap melakukan kegiatan, yaitu baca parita baik di rumah, melakukan puja di altar yang ada di rumah. Karena dengan melakukan itu akan membantu merawat keyakinan. Rutinitas kebiasaan puja kepada Tiratana ini juga bisa membantu agar keyakinan tetap terjaga. Sekarang Bapak Ibu juga dibantu, dimudahkan dengan adanya teknologi, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan wihara cetia yang berlangsung sampai saat ini. Ini pun juga cara untuk merawat kita punya keyakinan. Kemudian yang kedua, milikilah kebiasaan yang baik, yaitu belajar mendengar, belajar membaca buku-buku dhamma atau mendengar ceramah-ceramah dhamma. Sekarang juga banyak hal yang bisa Anda ikuti, ikutilah. Karena dengan kita mendekatkan diri kepada ajaran, maka kita punya keyakinan juga akan terawat. Jadi keyakinan kita akan terus terjaga, tidak akan mengalami kemunduran, tidak akan pernah tergantikan selama kita memiliki kebiasaan, yaitu mau belajar, mau mendengar tentang uraian-uraian dhamma.
Ini yang juga harus dilakukan. Jangan sampai Bapak dan Ibu berhenti karena keadaan dengan alasan pandemi. Karena kehidupan yang berharga saat ini adalah kesempatan yang baik untuk kita tetap merawat kita punya keyakinan. Syukur-syukur keyakinannya tidak hanya berhenti pada teori, tetapi meningkat di dalam praktek, baik tindakan berdana, baik tindakan bermoral, pengembangan Pancasila Buddhis, serta kebiasaan yang baik meditasi. Ini juga menjadi kebiasaan yang baik di dalam menjaga, merawat kita punya keyakinan. Sebisa mungkinlah Bapak dan Ibu dalam satu hari, sisihkanlah di tengah-tengah kesibukan yang ini untuk mendekatkan diri kepada damai. Karena di situ kita akan menjadi termotivasi. Namanya keyakinan tidak kelihatan. Namanya keyakinan memberi kesempatan supaya kita menjadi optimis di dalam menjalani kehidupan. Mengingat kehidupan kita akan berubah menjadi lebih baik didasari adanya keyakinan yang baik. Yang sekarang setelah terkena dampak COVID, janganlah berputus asa. Saya yakin segalanya akan berubah jika Anda merubah cara berpikir, merubah cara berbicara, merubah bertindak di dalam kebaikan. Saya yakin kebaikan itu akan menjadi pembimbing yang menghantarkan pada keberhasilan. Dasarnya apa? Tidak lain karena kita punya keyakinan. Sebagai umat Buddha, tentu keyakinan yang senantiasa diingat salah satunya yang paling dasar yaitu keyakinan pada hukum perbuatan. Jangan sampai dengan alasan pandemik kemudian berperilaku buruk. Jangan sampai. Jangan sampai dengan alasan kesulitan Anda melakukan tindakan tercela. Ingatlah tentang hukum perbuatan. Meskipun sekarang situasinya sulit, teruslah berbuat baik. Meskipun situasinya tidak mengenakan sekalipun, teruslah mengembangkan kebajikan. Karena kebajikan akan senantiasa mengarahkan kita pada kemajuan. Tentu didasari dengan merawat kita punya keyakinan. Rawatlah keyakinan Bapak dan Ibu, bersemangatlah di dalam pengembangan diri. Biasakanlah untuk tetap membaca parita, puja bakti, pasang puja di altar rumah masing-masing. Milikilah antusias untuk belajar, mendengarkan dhamma, dan praktekkanlah apa yang telah Anda pelajari. Karena itu semua akan memperkokoh kita punya keyakinan. Semoga dengan dasar keyakinan inilah menjadi pendorong Bapak Ibu di dalam mengembangkan kebaikan. Dan semogalah kebaikan ini juga melindungi sehingga Bapak Ibu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera. Semoga yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sembuh. Semoga yang saat ini sedang terundung masalah, semoga segera terbebas dari permasalahan. Semoga kita semua maju di dalam dhamma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata.